warahmatullah, saya persilahkan maju ke mimbar yang sudah disiapkan. Kita tolong kepada Ustaz Fendi untuk menampilkan video tentang bab nikah. Sepasang suami istri ini sedang berpisah karena sang suami akan segera bertugas. Sang istri pun melambaikan tangan sambil bersedih hati. Tak terasa suami sudah berperang selama bertahun-tahun dan akan pulang. Namun setibanya di rumah ternyata si istri sudah menikah lagi dan memiliki anak. Suami pun bersedih dan marah. Kedatangan saya ke sini tidak lain dan tidak bukan karena saya serius ingin melamar dan menikahimu, wahai Ani. Tapi Roma, aku hamil. Ini bukan anak kamu, bukan anak kandung kamu. Apa kamu bisa menyayangi anak ini seperti anakmu sendiri, wahai Roma? Tidak apa-apa, Ani. Biarkan aku saja yang bertanggung jawab dan menikahimu, wahai Ani. Aku siap menjadi suami dan ayah dari anak yang kamu kandung itu. Dan aku akan menyayanginya seperti anak kandungku sendiri. Baiklah Roma, kalau begitu, aku mau menerima lamaranmu dan menikah denganmu. Alah, punya suami kok gitu amat. Nyapu-nyapu sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri, apa-apa sendiri. Gak dibantuin sama sekali. Itu kan sudah tugasmu sebagai istri. Aku sebagai suami sudah bekerja untuk menghidupi kamu dan anak kita. Tapi kan aku juga capek ngurusi rumah dan anak 24 jam. Boya bantuin dikit napa? Ahmad Habibullah untuk konsultasikan, kemudian kelebihannya apa, mendapatkan bagaimana, dan lain-lain. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah putarnya video tadi, saya akan membahas dua masalah dari video tersebut. Yaitu yang pertama adalah adanya cincin yang dilumuri dengan darah. Kemudian yang kedua yaitu hukum dari suami pergi, kemudian istrinya menikah kembali, menikah lagi. Masalah yang pertama yaitu cincin yang dilumuri dengan darah. Bagaimana pandangan ulama tentang hal ini? Maka saya, sesuai yang saya pelajari dalam pondok, adanya dua perbedaan pendapat antara ulama, yaitu antara madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Menurut madhab Syafi'i, hukumnya haram karena termasuk dari tadammuh bin najasah tanpa adanya gharad sahih. Dikatakan di dalam kitab Hasyiatul Jamal karangan Syekh Sulaiman Jamal, wa yahrumu tadammuhu bin najisi kharij as-salati fil badani bila hajatin wa kadha thawbu kama fil rawdati ka asliha. Bahwa hukumnya haram melumuri sesuatu atau melumuri badan, begitu juga baju dengan najis, hukumnya haram di luar sholat tanpa adanya hajat, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Ar-Rawdah, dan asalnya kitab Ar-Rawdah yaitu kitab Syarhul Aziz. Dikatakan bahwa di luar sholat tidak boleh tadammuh bin najasah. Di luar sholat saja tidak boleh, apalagi di dalam sholat. Maka ini di dalam kitab Ghayatul Wusul ala Mukhtasar Lubbil Usul ala Jamil Jawami dikatakan bahwa hal seperti ini dinamakan dengan qiyas aulawi atau mafhum aulawi. Kemudian wa ma fi tahqiqi min tahrimi bil badani faqat muradun bihi ma ya'ummu malabisahu. Kemudian Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab beliau yaitu kitab At-Tahqiq bahwa keharaman tadammuh bin najasah terdapat pada badan saja. Yang dimaksud badan itu apa? Yaitu adalah ma ya'ummu bihi malabisahu, yaitu baju yang dipakai sehari-hari. Kemudian ketika ada perbedaan pendapat antara kitab Ar-Rawdah
Raudhatul Thalibin dan kitab At-Tahqiq, seperti yang saya pelajari di dalam pondok, bahwa diutamakan kitab Raudhatul Thalibin. Kemudian Imam Nawawi mengatakan wa qawlu qadiyatu hadzal hamli adam hurmati tanjisi taubin ghairi malbusin lahu. Ketentuan dari ibarat di atas yaitu bahwa tidak adanya keharaman tadammuh bin najasah pada baju yang tidak dia pakai. Kemudian di dalam kitab Hawas Syarwani wa Ibnu Qasim Al-Abadi dikatakan wa yahrumu tanjisul badani wa kadza thawbu ala sahihir Ramli. Bahwa menurut sahihnya Imam Ramli, tanjisul badan dan thawb hukumnya haram. Kemudian muqabbil sahih wala yahrumu tanjisu milkihi kataubihi wa jidarihi walau bi ghairi gharadin ma lam yalzam alaihi dhiya'ul mal. Tidak haram hukumnya melumuri barang miliknya seperti bajunya ataupun tembok rumahnya walaupun tanpa adanya gharad sahih, selagi tidak menyia-nyiakan harta. Kemudian menurut Imam Maliki, tadammuh bin najasah hukumnya hanya makruh saja. Dikatakan di dalam kitab Al-Mudawwanah karangan Imam Sahnun, wa yukrahu lubthu thawbi an-najisi fil waqti alladhi ya'rifu fihi, bahwa makruh hukumnya menggunakan baju yang najis yang mana masih menetes ataupun masih basah. Fa innahu yufidu anna tadammukha bin najasati makruhun. Kemudian dari ibarat di atas, Imam Maliki atau mazhab Malikiyah berpendapat bahwa tadammuk bin najasah hukumnya hanya makruh saja. Wa qala Sayyidi Zarruq wa Sayyidi Yusuf bin Imran annahu haramun. Kemudian dua ulama mazhab Maliki yaitu Imam Syekh Zarruq dan Syekh Yusuf bin Imran mengatakan tadammuk bin najasah hukumnya haram. Kemudian masalah yang kedua, apakah boleh seorang istri menikah lagi ketika sang suami pergi untuk bekerja dan lama tidak kembali? Maka ada dua perbedaan pendapat ulama, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Menurut Imam Syafi'i, ketika sang suami masih memberikan nafkah kepada sang istri, maka sang istri tidak boleh menggugat perceraian, menggugat cerai kepada sang qadhi, dan qadhi tidak boleh menceraikan suami istri tersebut. Dikatakan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Al-Habib Al-Allamah Abdurrahman Al-Masyhur, amma al-fashu bi tadarruriha bi tulil mukthi bi tulil ghibati wa syahwatil waqa'i fala yajuzu ittifaqan. Ulama sepakat bahwa tidak boleh adanya perceraian dengan alasan lamanya seorang istri ditinggal oleh sang suami dan adanya syahwat yang ditakutkan oleh sang istri. Wa in khafatiz zina, walaupun sang istri takut terjerumus terhadap berzina. Kemudian adapun mazhab Malikiyah mengatakan bahwa boleh hukumnya sang istri menggugat cerai dan sang qadhi boleh untuk menceraikan suami istri tersebut dengan sebab sang istri ditinggal oleh sang suami selama 1 tahun. Dikatakan di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karangan Ad-Doktor Al-Alim Al-Allamah Wahbah Az-Zuhaili, ra'al Malikiyah jawazat tafriq lil ghibati idza talat wa tadarrarat az-zawjatu biha. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa perceraian, boleh adanya perceraian dengan alasan ulil ghibah, dengan syarat wa tadarrarat az-zawjatu biha. Sang istri merasakan bahaya karena hal tersebut. Walau taraka laha zawju malan tukfak minhu atna al-ghiyabi. Walaupun sang suami telah meninggalkan harta yang mana bisa digunakan oleh sang istri, digunakan sebagai nafkah selama sang suami tidak ada di rumah. Kurang lebih seperti itu. Buat Mas Ahmad Wahidullah,
Saya persilahkan kepada santriwan santriwati apabila ingin menambahi atau tidak sepakat dengan yang disampaikan sama Mas Ahmad. Ada yang mau menyampaikan? Wih, silakan. Saya kasih mic-nya. Perkenalan dulu asalnya dan juga namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Gunawan, asal dari Karanganyar. Saya ingin menambahi dari video tadi, ada yang belum dibahas oleh saudara Ahmad. Yang pertama adalah wanita yang hamil menikah lagi, bagaimana hukumnya? Seperti yang telah kami pelajari dalam modal pesantren Qaulul Mustaqim, hukumnya adalah khilafiyah. Pertama, indana inda Syafi'i, yakni boleh dan juga tidak boleh. Boleh ada dua pendapat. Imam Syafi'i ada dua pendapat. Boleh dalam kitab Raudhatul Talibin, kurang lebih yang berbunyi launakaha hamilan minazina syuhanikaha. Yang kedua adalah dalam kitab Majmu' Syarah Madzhab karya Imam Nawawi, ini adalah tidak boleh. Ibaratnya kurang lebih berbunyi wala yasihu nikauha qabla wad'il hamli. Jadi tidak sah nikahnya sebelum ia melahirkan. Kedua adalah pendapatnya mazhab Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi hukumnya adalah boleh. Seperti halnya dalam kitab Abdul Qadir yang berbunyi qala fa inna zawjahu bila min zina jaza nikah. Apabila orang yang hamil menikah maka hukumnya boleh. Yang terakhir adalah pendapatnya Imam Maliki dan juga Imam Hambali. Keduanya mengatakan tidak boleh sebelum ia melahirkan. Dalam kitab Mawahibul Jalil berbunyi wa man zana bi imra'atin thumma tazawwajaha qabla al-istibra'i fa nikahu yufsahu abadan. Orang yang berzina lalu hamil lalu ia melakukan nikah, maka nikahnya tidak sah atau batal sebelum ia melahirkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Tepuk tangan yang meriah untuk. Satu lagi ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Perkenalan dulu nama dan juga asalnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Hartika dari Banyuanyar. Baik, saya akan membahas satu masalah yang belum dijawab oleh saudara Ahmad Muhibullah. Dari video tadi kita sudah melihat bahwasanya seorang istri mengeluh saat melakukan pekerjaan rumah tangga. Dan apakah itu wajib bagi seorang istri untuk melakukan pekerjaan rumah tangga? Maka ulama terjadi perbedaan pendapat. Di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam An-Nawawi dikatakan bahwasanya wala tajibu 'ala zaujati fi amri baitiha anna zaujata amru baitiha wajaba 'ala zauji nafaqatuha. Bahwasanya seorang istri itu tidak wajib melakukan rumah tangga, tapi jikalau dia melakukan pekerjaan rumah tangga maka sang suami harus menafkahi sang istri yang sudah dita'yin oleh pemerintah. Dan adapun dari mazhab Imam Hanafi di dalam kitab Al-Mabsud karya Imam As-Sarkhasi, yaitu dikatakan wa yajibu 'alaiha khidmatu dakhilil baiti walau min banatil asyrafi li'annaha mu'ajirun bil fi'li minat tabakhi wal kansi wal ghusli. Bahwasanya diwajibkan bagi seorang istri untuk melakukan pekerjaan rumah tangga walau min banatil asyrafi, walaupun seorang istri itu orang yang mulia. Dan seorang suami wajib membayar istri yang melakukan pekerjaan rumah tangga tersebut. Dan juga ada pendapat dari mazhab Imam Hambali, yaitu di dalam kitab Mukhtasar Khalil karya Imam Ibnu Hajib, yaitu bahwasanya al-mar'atu la yufradu bi antakuma bi amalil baiti wa innama yustahabbu dzalika idza kana min babil ihsani war rahmati. Bahwasanya seorang perempuan atau seorang istri tidak diwajibkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, tetapi ia disunahkan
untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dengan ikhlas dan ihsan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kesempatan kepada Mas Ahmad Muhibullah untuk menyampaikan mungkin umpan balik atau klarifikasi atau bagaimana, silakan. Ada atau enggak? Betul ya? Berarti langsung kepada Dewan Penguji. Saya persilahkan untuk yang pertama panjenenganipun Bapak Kiai Ustadz Sofi Maulana untuk menyampaikan pertanyaan. Satu pertanyaan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sebelum memasuki pertanyaan, saya sangat kagum sama penampilannya. Untuk pertanyaan saya akan membacakan atau menanyakan bagaimana hukum seorang wanita yang dipaksa dipilihkan oleh orang tuanya untuk menikahi dengan lelaki tertentu yang dijodohkan istilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah ini, dari yang saya pelajari di dalam pondok, bahwa hanya ada satu pendapat, itu dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi, yaitu fa innahu la yalzamu 'alal waladi fa innahu la yajuzu 'alal walidi ilzamu waladihi binikahi man la yuridu fa innahu idzam tana'a la yakunu 'aqan. Bahwasanya kedua orang tua tidak boleh untuk memaksa anaknya untuk menikah dengan seorang perempuan ataupun laki-laki pilihan orang tuanya. Dan ketika anak tersebut menolak untuk dinikahkan, maka dianggap bukan sebagai anak yang durhaka. Kurang lebih seperti itu. Ada tanggapan dari Ustadz Sofi Maulana terhadap jawaban Mas Ahmad Wahibullah? Nasnya sangat jelas. Mungkin dari penguji yang lain, dari nas tersebut memang Imam Nawawi berkata seperti itu, tapi ketika kita masalah bab ijbar, apakah di situ hukum nikahnya ketika dilakukan apakah bisa dilaksanakan atau tidak? Maka tersebut tetap bisa dilaksanakan ketika sang anak memang ingin mengikuti orang tuanya. Ya, mungkin cukup, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Ahmad Wahibullah. Dari pertanyaan dari Ustadz Sofi Maulana, ada yang mau ingin menambahi jawaban atau pendapat lain? Tidak ada? Tidak ada? Santri? Tidak ada? Ya. Mari kita lanjut kepada pertanyaan kedua dari Ustadz Andra. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, amma ba'du. One question for you, Mas Ahmad. What is the law based on Islamic jurisprudence on marrying a woman who has not reached puberty
or is not tamyiz net? Once again, what is the law based on Islamic jurisprudence on marrying a woman who has not reached puberty or is not tamyiz yet? Thank you. Silakan Mas Ahmad untuk menjawab. Afwan, mungkin hadha soal sayujibuhu sadiqi fa ila akhina Rifki Amrullah Fatah falyujib. Ya, boleh ya dibantu sama Ustaz Rifki, monggo. Silakan. Mungkin agak maju sedikit biar gak kena LCD. Silakan Ustaz. Thank you for the question. I'm sorry, I will answer this question in English and Dutch language because my Sheikh Al-Ustadz Mustain Nasuha asked me to answer this question with Dutch language. The Jumhur Ulama schouten that lifted need als the criterium for an particular marriage. So the Biskawan had the hawlak kan in khildah. It means the girl as young as 9 before or before above 10 years old can marry. We can look, we can see the article or news 2 days ago in Iraqi government has just legalized the law. The Iraqi government has just legalized the women or girl as young as 9 years old can get married. Syukran. Tepuk tangan untuk Ustaz Rifki. Ya. Ini pakai bahasa apa tadi? Siap. Yeah. Jadi nanti Dewan Juri boleh menanyakan pakai bahasa Arab dipersilahkan, bahasa Inggris dipersilahkan, atau mau bahasa-bahasa lain juga dipersilahkan. Yeah. Dari santri lain ada yang mau menanggapi? Ya, cukup? Cukup? Tepuk tangan untuk Ahmad Muhibbullah. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much for your attention. Syukran katsiran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum ladayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.